Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Herani dari Rombel 1. Di sini saya akan menjelaskan dari telaah kritis Open Innovation and Strategy, yaitu yang pertama fokus pada bagaimana inovasi terbuka menantang strategi bisnis tradisional. Yang kedua yaitu inovasi terbuka memungkinkan perusahaan untuk berkolaborasi dengan pihak eksternal. Yang ketiga yaitu model ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya R&D, dan mempercepat inovasi. Yang keempat adalah perusahaan perlu memahami keseimbangan antar penciptaan dan penangkapan nilai dan model ini. Perbedaan inovasi tertutup dan terbuka. Inovasi tertutup yaitu perusahaan mengembangkan teknologi sendiri tanpa berbagi dengan pihak luar, menjaga kepemilikan intelektual, dan melindungi hak paten. Yaitu inovasi terbuka, memanfaatkan sumber daya eksternal seperti universitas dan komunitas inovasi. Keuntungan dari inovasi terbuka yaitu yang pertama, mengurangi biaya penelitian dan pengembangan R&D. Yang kedua, mempercepat proses inovasi melalui kolaborasi. Selanjutnya yaitu menjangkau lebih banyak ide dan solusi inovatif dari luar perusahaan. Peran ekosistem dan komunitas dalam inovasi, yaitu inovasi terbuka membutuhkan ekosistem inovasi yang kuat. Perusahaan besar seperti IBM dan Google mengadopsi pendekatan ini untuk berinovasi lebih cepat. Universitas dan startup memainkan peran penting dalam berbagai pengetahuan dan teknologi. Efek jaringan dalam inovasi terbuka yaitu semakin banyak kontributor, semakin cepat inovasi berkembang. Selanjutnya, membantu perusahaan dalam meningkatkan daya saing secara global. Tantangan dalam implementasi inovasi terbuka. Yang pertama yaitu menyeimbangkan penciptaan dan penangkapan nilai menjadi tantangan utama. Hak kekayaan intelektual harus dikelola dengan baik untuk menghindari eksploitasi oleh pihak lain. Kesulitan dalam membangun kepercayaan dengan mitra eksternal. Perusahaan harus memiliki strategi yang tepat untuk mengintegrasikan inovasi eksternal ke dalam bisnis mereka. Yang terakhir yaitu memastikan bahwa inovasi terbuka menghasilkan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Model bisnis inovasi terbuka. Yang pertama itu terdapat berbagai model bisnis untuk menerapkan inovasi terbuka. Yang pertama yaitu model dukungan dan langganan, yaitu perusahaan menawarkan layanan berbasis inovasi terbuka. Yang kedua, layanan profesional, yaitu memanfaatkan inovasi terbuka untuk memberikan solusi khusus. Yang ketiga adalah lisensi ganda, yaitu menggunakan model open source tetapi juga menyediakan lisensi komersial. Selanjutnya yaitu perusahaan dapat menggabungkan model terbuka dan tertutup untuk mencapai keuntungan maksimal. Contoh sukses seperti Google menggunakan open source untuk membangun ekosistem Android. Kelebihan dari artikel tersebut adalah memberikan wawasan mendalam tentang konsep inovasi terbuka. Yang kedua, didukung oleh contoh kasus yang relevan dari industri teknologi. Ketiga, menguraikan tantangan dan peluang yang dihadapi perusahaan dalam inovasi terbuka. Namun, artikel tersebut memiliki kekurangan, yaitu terlalu fokus pada sektor teknologi, kurang membahas sektor lain. Kedua, yaitu tidak memberikan solusi konkret bagi perusahaan kecil dan menengah. Ketiga, yaitu lebih teoritas dibandingkan dengan aplikasi praktis dalam bisnis nyata. Mungkin ada beberapa kesimpulan dari artikel tersebut, yaitu yang pertama, inovasi terbuka telah menjadi strategi utama dalam bisnis modern. Kedua, model ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya eksternal untuk meningkatkan inovasi. Namun, keberhasilan implementasi tergantung pada pengelolaan hak kekayaan intelektual dan model bisnis yang tepat. Perusahaan harus menemukan keseimbangan antara berbagi pengetahuan dan menjaga daya saing mereka. Terakhir yaitu inovasi terbuka bukan hanya untuk perusahaan besar, tapi juga relevan bagi usaha kecil dan menengah. Dari kesimpulan tersebut, artikel ini memiliki rekomendasi, yaitu yang pertama, perluasan penerapan inovasi terbuka di sektor non-teknologi seperti manufaktur dan kesehatan. Pengembangan kebijakan yang mendukung inovasi terbuka untuk meningkatkan kolaborasi lintas industri, pendidikan dan pelatihan tentang inovasi terbuka untuk meningkatkan pemahaman perusahaan dan startup. Perusahaan kecil dan menengah perlu mengadopsi model inovasi terbuka dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Regulasi dan kebijakan yang mendukung ekosistem inovasi terbuka untuk diperkuat agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Di sini akan mempresentasikan mengenai model inovasi. Tujuan dari artikel tersebut yaitu tentang perkembangan model proses inovasi. Dalam perkembangan model proses inovasi tersebut melewati beberapa tahap, yaitu yang pertama, penilaian terhadap keterbatasan model pendorong teknologi linear yang lebih konvensional. Yang kedua, yaitu melacak evolusi ke model inovasi yang lebih baru dan realistis yang dapat menampilkan jaringan pelaku, sumber, dan juga kendala. Serta yang terakhir yaitu mempertimbangkan cara untuk membagi biaya
dan manfaat informasi, serta hambatan dan juga insentif yang ada di tingkat perusahaan. Selanjutnya yaitu model-model proses inovasi yang berkembang. 5 generasi model inovasi Rothwell tentang kemajuan dalam konsep inovasi. Dalam generasi pertama dan kedua, yaitu tentang model linier, yaitu tarikan kebutuhan dan teknologi. Perusahaan mengembangkan produk baru berdasarkan penemuan teknologi tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasar atau dengan konsumen yang berperan aktif dalam mendorong inovasi melalui kebutuhan mereka. Dalam generasi ketiga, yaitu model coupling. Model coupling mengintegrasikan pemasaran dan R&D dalam proses inovasi, di mana umpan balik dari pasar dan teknologi saling berpengaruh. Pada generasi keempat, yaitu model integrasi. Model integrasi menekankan kolaborasi antara R&D, pemasaran, dan pemasok untuk menciptakan produk baru secara lebih efisien. Generasi kelima yaitu integrasi sistem dan jaringan yang luas. Hal tersebut mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan dan pemasok, dalam jaringan kolaboratif untuk mempercepat proses inovasi. Selanjutnya yaitu konsekuensi pemahaman parsial terhadap proses. Konsekuensi dari pemahaman parsial terhadap proses inovasi berfokus pada bagaimana cara berpikir yang terbatas dapat menghambat efektivitas dalam mengelola inovasi. Model mental penting karena membantu dalam membingkai isu-isu yang perlu dikelola. Tetapi, hal tersebut juga dapat menjadi resiko. Jika model mental terbatas, maka pendekatan dalam mengelola inovasi juga cenderung terbatas. Contoh dari model pemikiran parsial yaitu melihat inovasi sebagai proses linear yang didorong oleh teknologi dan berfokus pada penelitian dan pengembangan tanpa mempertimbangkan umpan balik pelanggan, memfokuskan pada inovasi yang dianggap sebagai terobosan besar dan mengabaikan inovasi inkremental yang juga memiliki peran yang penting. Selanjutnya yaitu jaringan sistem inovasi. Konsep inovasi terbuka merepresentasikan pergeseran dalam cara organisasi beroperasi, di mana mereka mendorong kolaborasi eksternal untuk mengakses ide-ide dan teknologi dari luar perusahaan. Jaringan dan sistem inovasi memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pelaku, memungkinkan penyatuan berbagai keahlian dan teknologi untuk memecahkan masalah yang kompleks. Dengan memahami jaringan dan bagaimana mereka berfungsi dalam konteks sistem inovasi yang lebih besar, organisasi dapat mengoptimalkan strategi mereka untuk inovasi dan meningkatkan peluang sukses di pasar yang kompetitif. Selanjutnya yaitu insentif dan juga terapan tekanan. Insentif dan tekanan merupakan dua faktor utama yang mendorong inovasi dalam organisasi. Insentif seperti imbalan finansial dan pengakuan. Tekanan berasal dari kompetisi pasar, permintaan pelanggan, dan juga regulasi yang mengharuskan perusahaan untuk beradaptasi dan menciptakan solusi yang baru. Keduanya berfungsi secara sinergis, yaitu insentif memotivasi tindakan inovatif, sedangkan tekanan menciptakan kebutuhan untuk berinovasi, sehingga organisasi dapat tetap relevan dalam pasar yang kompetitif. Selanjutnya yaitu kompetensi dalam produksi dan juga penelitian. Tingkat kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang secara efisien dan melakukan penelitian yang mendalam berpengaruh besar terhadap kemampuannya untuk merespons permintaan pasar dan mengembangkan produk baru. Dengan memiliki kompetensi yang kuat, perusahaan dapat memanfaatkan peluang inovasi secara efektif, mempertahankan daya saing, dan juga beradaptasi dengan perubahan teknologi serta kebutuhan pasar yang terus berkembang. Selanjutnya yang terakhir yaitu manfaat inovasi. Inovasi menawarkan berbagai manfaat signifikan bagi perusahaan dan juga masyarakat, termasuk peningkatan efisiensi operasional, pengembangan produk baru yang memenuhi kebutuhan konsumen, dan juga peningkatan daya saing di pasar. Melalui inovasi, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan, mengurangi biaya produksi, serta menciptakan nilai tambah yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu inovasi dapat mengatasi tantangan sosial dan lingkungan dengan menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya.